Mang Inang, shalom kakak-kakak sekolah minggu, dan shalom teman-temanku sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Shalomita Manik dari HKBP Resort Mustika Jaya, Bekasi. Dengan kasih Tuhan, izinkan saya untuk berbagi kisah yang sangat indah, yaitu peristiwa kelahiran Yesus di dunia. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami semua ingin mendengarkan kisah kelahiran-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti, juga urapilah hamba-Mu ini supaya dapat menceritakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita bisa buka Alkitab kita di Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian firman Tuhan. Dari Injil tadi, kita bisa melihat betapa luar biasanya bayi Yesus itu. Yesus mempunyai ayah dan ibu yang tulus juga sederhana. Coba teman-teman, siapa nama ayah Yesus? Yusuf. Dan ibu Yesus adalah Maria. Pekerjaan Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Dan ibu Yesus yang merupakan Maria adalah seorang perawan yang tulus juga taat kepada perintah Allah melalui malaikatnya. Suatu ketika mereka pergi ke Betlehem untuk tujuan pendaftaran penduduk. Maka dari itu mereka pergi ke Betlehem, dan tiba di saat hari itu juga Maria akan segera bersalin. Maka dari itu Yusuf dan Maria pergi mencari penginapan. Mereka mengetok pintu penginapan satu persatu, namun selalu saja ditolak oleh pemilik penginapan dikarenakan penginapannya sudah penuh. Tidak ada lagi pilihan untuk mereka selain kandang domba. Akhirnya Maria melahirkan bayinya di sana. Tidak ada dokter ataupun bidan, tidak ada kasur, tidak ada selimut, tidak ada pakaian yang nyaman. Bayi Yesus hanya dibalut lampin seadanya, juga dibaringkan di palungan. Ayo teman-teman, apa itu palungan? Palungan merupakan tempat makan hewan ternak. Kita bisa bayangkan betapa kotor dan tidak pantasnya tempat Mesias yang telah dijanjikan itu lahir. Sekarang kita bisa lihat di ayat 8-12. Tamu kehormatan yang pertama kali diutus oleh Allah untuk menjumpai bayi Yesus adalah para gembala yang menjaga kawanan ternaknya. Golongan rendah, bukan orang hebat ataupun orang kaya. Namun lihatlah mereka. Mereka tidak banyak pertanyaan, juga tidak banyak pikir panjang. Yang mereka tahu, malaikat datang pastilah suruhan Allah. Maka dari itu, mereka mengikuti bintang yang bercahaya, dan sampailah mereka di kandang domba. Dan benar yang seperti malaikat katakan, bahwa ada seorang bayi yang dibungkus lampin juga dibaringkan di palungan, yaitu bayi Yesus.
Maka dari itu para gembala menyembah bayi Yesus. Dan inilah Natal yang penuh dengan sukacita, yang dipenuhi dengan orang yang tulus, juga sederhana, namun kisah besar lahir di sana. Mesias Raja Damai lahir bagi dunia. Sebenarnya Allah bisa saja memilih istana yang megah, dilengkapi dengan permadani juga kain sutra sebagai tempat lahir Yesus. Allah bisa saja memilih orang tua yang hebat, kaya juga pintar sebagai orang tua Yesus. Dan Allah bisa saja menyuruh para raja juga bangsawan untuk hadir di acara kelahiran Yesus. Namun bagi Allah semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah sikap hati kita untuk menerima kelahiran Mesias itu di hati kita. Yohanes 3 ayat 16. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ayat yang berisi bahwa kita sebagai orang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Maka dari itu teman-teman, marilah kita percaya Yesus sepenuhnya, juga menyambut kelahirannya di hati kita, di lingkungan kita, juga keluarga kita, dengan sikap hati yang tulus juga sederhana. Setuju teman-teman? Kalau setuju, mari kita bernyanyi, "Hai siarkan di gunung." Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terima kasih teman-teman. Karena cerita kita sudah selesai, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan kisah kelahiran-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat menjadi orang yang lebih baik dan memaknai kisah kelahiran-Mu dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.